Perkenalkan, nama saya Thomas Dandi Haryanto dengan NPM 20071709447. Nama saya Paulus Pandu Windito, NPM 200710710755. Nama saya Rian Wijaya Hendratmaja dengan NPM 2007 10769. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikael Tatas Pradipta dengan NPM 2007 10731. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan membahas implementasi kecerdasan buatan dalam sebuah series yang berjudul Black Mirror. Dalam Black Mirror sendiri adalah sebuah series yang menceritakan sebuah dunia masa depan yang sangat maju, namun lebih condong ke arah distopia, di mana ada sebuah ketakutan manusia dengan manipulatif yang muncul akibat kemajuan teknologi yang sangat maju terhadap kehidupan pribadi mereka. Sebenarnya banyak sekali teknologi yang ada di dalam series Black Mirror ini. Namun, kali ini kami akan membahas sebuah aplikasi yang bernama Nosedive. Nosedive adalah nama aplikasi dalam series ini yang dapat membaca lingkungan sekitar dengan menunjukkan data rating dari orang-orang sekitar dengan beberapa cara, antara lain dengan membaca wajah atau dengan membaca perangkat pribadi orang lain yang ada di sekitar kita. Di aplikasi ini juga, pengguna dapat memberikan rating terhadap orang lain, kemudian dikalkulasikan dengan rating lainnya. Dengan aplikasi ini, orang-orang bisa melihat rating orang lain dan semakin tinggi rating mereka, maka orang itu akan dianggap semakin baik. Dan dengan rating yang sangat rendah, itu akan dianggap sebagai orang yang memiliki perilaku yang kurang baik. Contohnya, misalkan kita memiliki rating 4,6. Orang-orang akan melihat kita sebagai orang yang berperilaku baik karena dapat dirating oleh orang lain dengan tinggi. Namun apabila misalnya kita memiliki rating hanya 2,0, mungkin orang lain akan berpikir perilaku apa kita yang telah membuat rating kita sangat sangat rendah, dan orang akan lebih menghindari kita karena takut kita merupakan orang jahat. Sebenarnya implementasi aplikasi seperti Nosedive dalam series Black Mirror ini sudah ada dalam kehidupan nyata, di mana salah satu yang paling menonjol dan dapat kita lihat secara langsung adalah SCS atau Social Credit System yang dimiliki China. Pemerintah China dapat membaca bahkan melacak warga negaranya hanya melalui CCTV, dengan cara membaca wajah, bahkan hanya dengan membaca tingkah laku seperti cara berjalan seseorang saja. Sistem SCS China ini sudah dapat mengetahui keberadaan seseorang selama masih ada di tempat yang ada jaringan internetnya. Cara kerjanya kurang lebih sama dengan aplikasi Nosedive dalam series Black Mirror. Tapi sistem SCS ini digunakan oleh pemerintah dan bukan perseorangan untuk membantu pemerintah menjalankan negara. Cabang AI yang digunakan dan ruang masalah. Yang pertama, Visual Pattern Recognition. AI dalam aplikasi Nosedive dan SCS menerapkan Visual Pattern Recognition, di mana AI dapat membaca wajah dan perangkat di sekitarnya untuk diolah dan menjadi data yang ditampilkan kepada pengguna berkait dengan rating dan data pribadi orang tersebut. Yang kedua adalah Natural Language Processing. Selain itu, AI juga bisa membaca perilaku seseorang ketika menggunakan internet dengan Natural Language Processing. Semisal, kita melakukan tindakan yang tidak baik, seperti mengumpat, berkata kasar di internet, berjudi, dan sebagainya. Rating kita pribadi dapat turun secara otomatis apabila AI menggolongkan tindakan kita adalah tindakan yang tidak benar. Dan AI yang terkandung dalam AI ini adalah linguistik komputasi, logika, pengenalan pola, matematika, dan statistik. Lalu dampak positif dari teknologi ini, dengan teknologi semacam ini, kita dapat dimudahkan untuk mengetahui kepribadian orang lain, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat mengambil tindakan preventif atau mencegah
supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita pun jadi semakin terpacu melakukan hal baik supaya mendapatkan rating yang tinggi, sehingga kehidupan menjadi lebih nyaman. Selain itu, teknologi semacam ini mempermudah pemerintah dalam mengambil kebijakan negara seperti yang negara Cina lakukan. Dampak negatif dari teknologi ini membuat kita sebagai manusia tidak memiliki privasi, karena semua akan ada catatan untuk setiap tingkah laku kita. Selain itu, banyak orang akan berpura-pura baik di internet hanya untuk mendapatkan rating baik, tetapi tidak dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian, kita bisa saja menjustifikasi seseorang hanya berdasarkan rating yang ada di internet, seperti yang ada di dalam series Black Mirror, di mana ada seorang yang butuh tumpangan di jalan, tapi orang-orang yang punya rating tinggi tidak mau memberi tumpangan, hanya karena rating orang tersebut hanya sedikit di bawah rata-rata karena satu hal kecil. Tapi, ada seorang perempuan yang malah memberikan tumpangan walaupun ratingnya rendah.